Mikrofon kita ternyata. Aduh. Astagfirullahaladzim, maklum sahabat. Saya mencari Raymondo ini, memang dikerjaan Raymondo ini luar biasa. Raymondo ini ya. Mungkin babat pokoknya Raymondo pada sore ini sama Cik Raden. Saya sudah keliling ini mencari yang namanya Raymondo ini. Benar-benar bagaimana caranya si Raymondo ini harus ketemu ya. Harus kita ketemukan. Nih, nanti kita lihat pantau jalan. Tapi sebelum kita pantau jalan, biarlah kita sambil ngobrol mencari Raymondo ini di sambil jalan, sambil nyapa-nyapa ya. Yang pasti saya minta doanya sahabat ya, karena doa kalian lah, dukungan kalian lah, support semuanya itu, mudah-mudahan saya bisa menemukan. Karena ada Raymondo ini, adanya katanya dia di tempat-tempat pesanggrahan orang-orang seperti apa itu ya, pura-pura, dia bersekutunya pura-pura begitulah. Nanti kita lihatin ke kamera ya, karena sering ada di situ dia informasi dari yang keterangan yang ada ya. Karena dia ini sudah melakukan tindakan-tindakan, bahkan dia ini sahabat udah ketika sudah bisa kelicikan dia menggunakan untuk menghajar Bang Ray. Saya ini belum ketemu Bang Ray ya. Kalau ketemu Bang Ray nanti di situ dia nanti mau tak mau kita hajar habis. Itu sahabat-sahabat, saya minta pantauan terus. Nah, ini udah nggak jauh kita dari tempat yang namanya kata saya tadi tempat persembunyian Raymondo ini ya. Karena Raymondo ini bersembunyinya katanya dia menemukan tempat yang biasanya ke tempat-tempat sakral seperti orang-orang apa itu nggak tahu saya lah. Iya, tapi kita lihat nanti, kita lihat tempatnya biasa. Ya, kita akan tahu. Kita akan pantau ya. Karena kebenaran itu saya nggak tahu. Oke, yang sudah bergabung bersama live streaming sama Cik Raden mengucapkan banyak berterima kasih. Wah, ramai sekali nih. Wah, apa di sini Raymondo ya? Hah? Kita coba, kita pastikan dulu, kita lihat sebentar ya. Ramai sekali cah. Iya, nah ini sahabat ya. Nanti saya lihatin sama sahabat tuh. Kalau sahabat-sahabat pengen tahu di tempat-tempat begini lah Raymondo itu. Nah, saya pakai kamera depan susah nggak ya? Kamera depan nih, sebentar saya pakai kamera depan. Nah ini dia bersembunyi di sini sahabat Raymondo itu katanya. Makanya tuh. Nah ini ada gerombol-gerombolannya bukan? Bener bukan? Nah, bahaya nih Raymondo ini. Kita pantau tempat lain dulu ya. Ya, kita cari tempat lain. Kita udah ada di situ kayaknya. Hah? Kita pantau sahabat Raymondo. Jangan sampai kau Raymondo, ketemu mau saya pencet kau. Jangan sosok hebat kau Raymondo. Iya. Nah di sini biasanya sama kelihatan tuh dia tempat-tempat begini dia. Kata dia yang kemarin, saya coba dulu kau. Nah, ini tempat Raymondo ini biasanya. Saya sedikit sanksi juga sama Raymondo ini. Hah? Tempat apa ini Raymondo? Apa iya Raymondo mau ada di sini sahabat? Waduh, gawat si Raymondo ini sahabat. Rupanya, astagfirullah, ramai sekali nih. Itulah, kita intip dulu sahabat ya, sebentar. Saya dapat petunjuk ada di sini. Ya. Bukan hipnotis lagi, mau saya babat si Raymondo itu ya. Jangan sok-sok hebat sama Bung Laga tuh. Saya dapat informasi di sini. Benar di sini.
apa bener ini? Tapi nggak mungkin kayaknya di sini. Hah? Tapi katanya informasi dari saya dapatkan tuh ada di sini kemarin Remondo itu. Nah, sama. Nah, jadi Remondo ini sahabat ya, kalau mau tahu secara dalam cerita kebenarannya, dia ini sering mendatang-datangi tempat-tempat begini. Makanya ilmu Remondo itu sangat kuat. Nggak tahu ilmu apa digunakan Remondo ini. Setahu saya ini kan pura ya, tempat orang sembahyang. Iya, tempat orang sembahyang. Tapi ya perlu kita masuk aja nih ya. Bener nggak ini ya? Apa kita langsung jalan ke sana aja? Supaya kita jalan dulu depannya. Kita cari pokoknya Remondo itu sampai dapat. Nggak bisa. Iya. Ya katanya ke tempat kamar yang ramai seperti ini. Curiga sama Remondo sama gerombolan mereka itu. Ngancam-ngancam kemarin sudah menyandra anak warga si Remondo ini. Jangan merasa sok hebat ke Remondo. Iya. Kata kau hebat gagah. Ketemu lawan kau sama si Raden. Kalau enggak patahin mereka kakinya nih. Baru dia cerah ya. Kalau udah kita patahin, baru dia di situ. Sana kita sini jalannya. Arahnya ke sini katanya. Aduh sahabatnya, kita pantau pergerakan Remondo. Bagaimana caranya kita harus menemukan titik terang si Remondo ini. Masalahnya dia ini bukan lagi karena menyebarnya luasnya Remondo ini seluruh preman-preman, bukan hanya saja di wilayah tempat kami sama Bang ya, bahkan dia sudah sampai Pulau Jawa sana, ke tempat sahabat saudara saya Kim Mercon. Iya. Jadi udah melalang buana dia sahabat. Iya. Kita cari sahabat sampai dapat Remondo. Mohon doanya, kita pantau, minta pantauannya kita sampai dapat. Karena informasinya dia ini lagi sama gerombolan anak-anak buahnya yang preman-preman yang lain itu. Memang di sini ini jaringan mereka sindikat. Dia ini udah mafia besar ini Remondo ini. Iya. Saya memang curiga sama Remondo ini. Di sini ya, sini bukan ya? Bukan sobatnya. Bukan sobat. Kita cari dulu lagi. Iya siap, terima kasih doanya. Setiap saya waspada lah ya, saya tetap waspada. Karena Remondo ini bukan orang biasa ya. Karena saya katakan bukan orang biasa. Memang dia ini secara kalau link kata orang itu lingkaran ya, jaringan itu memang luar biasa. Dia punya sekomplotan orang-orang yang sangat-sangat kuat ya. Tapi karena dia kesombongan ya, karena sok-sok hebat, nantangin Bangge sama Ciraden, ngundang ya, salah kita teparkan kemarin ya, babak bingkas, babak bunyak kan dulu dia. Gimana caranya kita babat, nggak ada urusan. Iya,
Kenapa seperti itu? Ya itu tadi, kalau orang sombong, ya jangan kita lawan sombong, lawan dengan kepala dingin saja. Tapi kita buktikan, iya. Jadi sehubungan Raimondo ini sahabat, ya kemarin itu dengan dia berupaya mencari yang namanya obat madu sakti Banggai Lampung itu, ibaratnya nggak pernah kita kasih, nggak kita gubris, ya akhirnya dia nyandralah yang namanya seperti warga lah, sebutannya warga kalau di situ ya. Jadi warga itu disandra sama dia agar kami ini memberikan yang namanya supaya kasihan lah sama mereka untuk memberikan itu. Memang kita kasih, Banggai kasih, saya lihat di tayangan Banggai itu dikasih ya sama Banggai Lampung itu kan, nggak masalah. Tapi dengan kenyataan yang ada ketika dikasih, nah sekarang ini merajalela dia nih, saya dengar. Saya dapat informasi dari sahabat-sahabat Ciraden yang lain, artinya di situ mengatakan bahwa mereka ini benar-benar sok lah ya, menunjukkan bahwa dia ini paling jago, paling kuat. Apa di sini Raimondo ya? Jangan-jangan jauh benar dia ini lari ke sini. Luar biasa jalannya sahabatnya. Ini daerah mana ini Raimondo ini? Masih jauh kayaknya ya. Udah kita ikutin aja. Ikutin terus, pantau terus sampai ketemu si Raimondo sini ya. Kalau sudah ketemu baru kita nanti terima kasih sahabat-sahabat ya, yang sudah dukung, yang sudah hadir, yang sudah mantau perjalanan di channel Ciraden. Semoga saja dengan kehadiran kalian, support kalian menunjukkan bahwa kalian benar-benar cinta, antusias, kepedulian. Apa di sini ya? Bukan kayaknya sini. Bukan ya? Kok sepi sahabat? Sini kan? Mana? Saya takut di sini sahabat. Bukan ya? Gak ada ya? Gak ada mana? Waduh, bukan. Kita jalan lagi kalau begitu. Gak ada di sini sahabat. Paksa. Oke. Kita jalan lagi aja. Saya memang udah khawatir dan takut ya, kalau memang memastikan saja. Karena mereka ini jaringannya sangat luas. Nah jadi begini sahabat ya, selalu saya mendengarkan, memantau daripada komentar-komentar sahabat-sahabat Ciraden, sahabat-sahabat Banggai Lampung. Di situ secara nyata, kenapa saya katakan seperti itu? Karena memang Bang ini kemarin ketika anak warga disekap, saya memang tidak ngikut ya, tidak ada di situ. Jadi ada memang secara dalam sifat kekhawatiran juga, karena saya rasakan di mana ketika mereka mau namanya minta kejelasan secara nyata supaya Raimondo ini bisa merajalela lagi ya
Itu yang harus kita basmi, harus kita hati-hati, harus kita tegakkan. Nggak bisa ya, yang namanya manusia seperti Raymondo ini kita biarkan begitu saja. Soalnya kalau kita biarkan begitu saja, dia semakin merajalela dia. Ya. Kalau dia semakin merajalela, itu tadi bisa-bisa spiritual Bangga Lampung ini bisa-bisa diculik juga sama dia nanti ya. Bukan preman, bukan warga-warga aja, karena dia ini masih punya rasa dendam. Nah, si Jagabaya lah yang minumi siapa namanya Raymondo itu madu kemarin, dia langsung gagah ya, langsung perkasa, langsung sehat lah bahasanya. Di situ menyatakan dia paling kuat, akhirnya dia merajalela. Nah, jangan harap kau Raymondo, kau ketemu sama saya sekarang ini mau tambah seperti orang-orang kau banggakan ya. Jangan merasa bangga kau. Belum tahu kau sama Ciraden, kau pencet kumis kau. Iya. Apalagi nih, aduh, ini sahabat sangat luas sekali ya jaringan Raymondo ini. Dia ngumpetnya juga, saya tadi salah informasi, bukan di sana rupanya. Tetap mau kita pantau ya, mau kita pantau ya, bagaimana caranya si Raymondo harus ketemu sama kita. Terima kasih yang sudah hadir, sudah bantu support ngikutin ya, karena kita ini jauh mau tak mau, karena katanya sih dia sama lagi pesta-pesta kemenangan lah ya. Makanya saya geram melihat tingkah laku si Raymondo ini, pesta-pesta kemenangan apa dia kemenangan, jangan sok-sok hebat. Iya. Allah Akbar. Saya mau setrum ya, mau saya setrum si Raymondo nanti. Tahu nggak setrum sahabat? Jadi setrum itu saya punya kekuatan petir ya, kekuatan alam petir, kilat. Iya, mau saya setrum aja biar modar si Raymondo ini. Iya, kalau dibiarkan dia semakin merajalela nanti. Semakin sosok hebat dia. Jauh kita nih sahabat ya. Terima kasih ya. Ikuti terus pokoknya sampai ketemu. Sembari kita lihat pemandangan indah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bom, bim, selabim. Banyak lubang. Orang pada panen ini sahabat. Nah, jadi Raymondo ini sama Bung Aga, kalau sahabat pengen tahu, dia ini kan sama-sama dulunya itu seperjuangan, raja preman ya, syair berdarah. Bung Laga ini juga kita sayangkan, sudah pernah dia ikut tobat, sadar ya, bahkan dia benar-benar meninggalkan yang namanya perbuatan-perbuatan yang nggak bagus. Akhirnya dia kembali lagi lah ke jalan yang bagus. Ketika ketemu Raymondo, dia tidak terima,
Akhirnya dia bangkit, rekrut balas dendam dengan menyalahkan Bang Rey Lampung bahwasanya istrinya cerai berai dari 7 istri itu, sehingga dia jadi berantakan. Nah, jadi yang disalahkan itu kami ya, Bang Rey, padahal yang salah itu diri dia sendiri ya, karena itu urusan keluarga rumah tangga. Kami juga nggak mau ya ikut campur, karena semuanya itu dia melakukan, tahu-tahu dia balas dendam. Nah, sekarang bergabunglah dia sama Raymondo, sehingga mendatangi kami. Tahu-tahu dia punya rencana yang tidak baik ya, nggak masalah ya. Bahkan sampai setan merah, siapa lagi itu, Sakura ya, bujang hitam. Kemana kita ini men? Lurus ya. Nah, jadi terpengaruh, direkrut si Raymondo dengan bayaran mungkin nilai uang fantastis ya. Sedangkan setahu saya tadinya kita sudah bangga melihat daripada si setan merah itu, artinya benar-benar tobat ya. Dengan alasan lagi si setan merah ini bahwa istrinya disekap sama si Raymondo ya, ya. Di situ pengaruh, mau tak mau dia membela Raymondo, termasuk Prabu Curut itu. Alasan Prabu anaknya, bahwa kami selama ini tidak pernah yang namanya memberikan seperti kelebihan. Udah nggak jauh nih sahabatnya, karena informasinya di tempat-tempat beginilah Raymondo itu. Iya, nggak jauh ini, mudah-mudahan saya udah bisa nemukan ya. Nggak jauh lagi. Nanti paling di sana ya, ada tempatnya di pinggir jalan tuh ya, di sana. Nggak jauh lagi lah. Jalannya sahabat luar biasa, banyak lubang-lubang. Yang sudah hadir, terima kasih buat saudara-saudaraku ya. Dari Syahrini sudah hadir, terima kasih. Tuh, kedengaran suaranya? Iya, suara cewek mana? Nggak ada suara cewek di sini mah. Iya, si Raden sama kameramen sendiri aja. Iya. Jadi kalau kalian mau pesan madu langsung sama Ciraden, langsung bisa ya. Hubungi saja WA Ciraden, bisa di nomor 0821 5006 3346. Di sini bukan ya? Waduh, bukan ya? Saya takut ini sahabat, bukan? Hah? Takut ini sahabat ya? Kita lihat dulu nanti ya. Saya curiga ini tempat apa ini, tuh sahabat lihat. Waduh, tempat apa ini? Apa nih yang Raymondo di sini sahabat? Tempat apa ini sahabat? Ini katanya Raymondo itu ada di tempat-tempat yang seperti ini nih sahabat tuh. Ngapain dia? Astagfirullahaladzim, kawan Raymondo. Nggak bawa teman, bawalah. Saya lagi live ya. Saya lagi live streaming ini live
Ya, lagi live streaming saya. Ya, waalaikumsalam Pak. Ini Bang Raden ya? Iya, betul. Gimana Pak? Iya, saya udah pesan market tuh Bang Raden nyampe sini. Oh ya, ditunggu saja Pak ya. Yo, saya lagi live streaming nih. Jadi kita kembali ke cerita Raymondo ini tadi, sahabat. Raymondo ini kan ada perguruan tempat dia bersemedi, bersekutu. Jadi dia ada tempat-tempat begini, makanya saya curiga nih sama Raymondo ini. Kenapa dia senang-senang tempat begini ya? Astagfirullahaladzim, Raymondo, kamu jangan harap kau Raymondo. Iya. Lalu baik kita kencengin dulu, mana ini? Bukan sini sahabat kayaknya. Hati-hati Ci. Oh ya, siap. Oke. Terima kasih sahabat yang sudah hadir ya. Masih kita ke depan lagi, sebentar lagi, nggak jauh lagi nih sahabat ya. Nggak jauh lagi. Dia ini nyumputnya di tempat-tempat begitu sahabat ya. Sekarang lagi nyumput, dia mungkin pemulihan tenaga. Saya mau cari nih, karena saya ngeliat Bang di Lampung kemarin ketika dikasih madu dia sehat, langsung dia merajalela. Iya. Mana ini? Nggak jauh dari sini lah tempat si siapa namanya Raymondo itu. Nah, jadi si Prabu ini sahabat, ketika dia sudah bersekutu, bergabung sama si Raymondo, akhirnya si Prabu ini tidak bisa dibendung lagi ya. Tidak bisa lagi yang namanya mau ke jalan baik. Ya terpaksalah nanti pelan-pelan, kalau memang tidak bisa kita perbaiki, kita bicarakan lagi ya, mungkin mau tak mau yang namanya Prabu juga kita hajar seperti Ucup Dragon ya. Jadi nggak bisa lagi yang namanya kita mau baik-baik lagi, udah cukup lah, udah capek ya, capek lelah. Ada mati kata sekian lama kita berbuat selama ini, bukannya mereka mendengarkan, kita sudah mengarahkan tapi tidak mau ngikuti, ya nggak apa-apa ya. Seperti Ucup Dragon udah ngomong tobat ya, aku iki Arab melok-melok katanya kan, mau berubah. Iya, tapi dengan kenyataan yang ada bukan seperti itu. Makanya hajar saja dengan kekuatan yang ada, akhirnya tumbang sudah si namanya si Ucup Dragon sama Ciraden ya. Itu tadi, kalau orang-orang sudah sok-sok hebat, sombong ya, kata dia punya ilmu, punya ini, iya, nggak sadar yang punya kekuatan itu siapa, yang punya ilmu itu siapa, nggak sadar diri dia ya. Geram akhirnya Ciraden, terpaksa lah kemarin habisi ini si setan merah ini. Belum kena giliran, nggak ada saya membiarkan kau setan merah ya,
Walaupun kau katanya sudah bernama, punya nama, katanya siapa itu, nggak ada urusan sama saya. Iya, habis kau nanti, liatin aja, patah-patah lehermu, kau buat kakimu di kepala, pala mau di kaki. Iya, nggak ada urusan kau mau dari Gunung Petir, mau dari mana, nggak ada urusan. Iya, saya gilirin kalian nanti. Iya, ada waktunya nanti saatnya. Semakin bangke kurang gimana baiknya mengasih arahan-arahan, tapi masih aja kalian nggak ada. Yang ada kalian selalu sombong ya, sok-sok hebat, sok jago semua kalian. Astagfirullahaladzim. Baru ini saya, sahabat ya, menemukan orang-orang yang luar biasa. Tadinya kami sama Bang Lampung ini mau santai ya, mau santai saja, ibaratnya palingnya lab-lab saja di rumah. Tapi kenyataannya beda sahabatnya. Bedanya karena nuansa yang kami hadapi ini benar-benar bertubi-tubi ya. Seharusnya ya jadilah ya sahabat-sahabat tuh, ketika kalian sudah lihat apa yang kami tayangkan, pembelajaran yang sangat besar lah ya. Soalnya kenapa? Tidak semua manusia itu baik, tidak semua manusia itu benar, tidak semua manusia itu istilahnya mau berbuat dengan kebaikan. Tapi jangan kita hentikan apapun bentuknya, apapun jalannya. Yang namanya kebaikan itu selalu kita lakukan. Andai pun mereka mau jahat sama kita, kita selalu baik ya. Kita nggak perlu yang namanya minta balasan sama orang yang pernah kita tolong. Jangan ya, karena yang akan membalas itu hanya Allah nanti. Dengan keajaiban yang ada, mudah-mudahan setiap perbuatan, setiap apa yang kita lakukan menjadikan suatu kebaikan, itu nanti pasti akan ditunjukkan sama Allah bahwa kita ini selalu dalam penuh hidup yang dikatakan keridhoan ya. Jadi kalau kita sudah selalu diridhoi Allah, hidup kita ini sahabat ya, apapun yang kita hadapi maupun yang orang jahat sama kita, biarkan saja. Kita tetap satu pandangan, satu tujuan, semua itu kita lillahi ta'ala, semata-mata kita fisabilillah karena Allah. Karena kenapa saya katakan seperti itu? Ya disinilah yang namanya kita istiqomah, boleh katakan berdakwah. Nggak mestinya kita harus di tempat-tempat yang ditentukan ya, tapi berdakwah itu yang bisa menyentuh ya, yang bisa tersentuh, di mana kita bisa berbuat langsung secara nyata, baik dengan lantaran mungkin dari para sahabat-sahabat orang lain butuh pertolongan, ya kita tolong, kita bantu ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Itulah yang menjadikan suatu momentum kehidupan yang ada, sehingga kita bisa benar-benar tidak salah kaprah, salah langkah ya. Kenapa kita hidup di dunia ini memang banyak tantangan, banyak rintangan, banyak yang harus kita hadapi, sehingga kita harus benar-benar bisa menanamkan kesadaran terutama ya. Makanya ketika kalian sudah menemukan kesadaran yang ada,
Ya mudah-mudahan insya Allah hidup kalian itu pasti akan menemukan yang namanya kebahagiaan. Kenapa? Disitulah mungkin kalian hikmah semua perjalanan yang kalian rasakan menjadikan suatu cambukan dan pengalaman yang sangat berharga, ya. Karena ilmu guru sejati itu adalah pengalaman. Semakin kalian banyak pengalaman, di situ kalian semakin banyak pengetahuan. Nah, banyak yang kalian dapatkan, di situ kalian benar-benar bisa menjadikan kehidupan yang disebut hidup barokah. Di samping keberkahan itu selalu sama kalian, karena kalian saya harapkan di situ juga kalian hidup ini banyaklah kita mengenal, mengingat, ya. Di samping itu rasa syukur yang kalian tanamkan dan mensyukuri kehidupan ketika kalian diberikan, itu adalah suatu cerminan yang sangat paling besar. Nah, jadi sahabat-sahabat ya, karena saya ini boleh dikatakan sudah mendekati tempat Raimondo. Nah, Raimondo ini nggak jauh dari sini katanya. Nah, ini saya mau masuk ke lokasi itu sahabat ya. Jadi kalau saya masuk ke lokasi itu saya harus hati-hati dan waspada. Mungkin kita tutup dulu, nanti kita sambung lagi. Yang sudah hadir terima kasih. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.